dan bahagia. Saya Andi Megasari, Guru Kimia SMA Negeri 3 Bungu. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Jambi. Berikut aksi 2 yang telah saya laksanakan. Wah, semangat sekali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis, yes. Wah, Andi yes-nya masih semangat, kayaknya baru selesai istirahat ini. Oke, baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Juni untuk memulai berdoanya. Singkat berdoa. Berdoa mulai. Pak Rian, kayaknya minggu kemarin dia absen sama Ihsan ya. Nah, alhamdulillah hari ini. Ibu akan membahas materi yang masih berkaitan dengan semester kemarin. Berkaitan tentang kesetimbangan kimia. Betul, kesetimbangan kimia yang ada kaitannya dengan asam basa. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai indikator asam basa. Oke, indikator asam basa ini adalah materi pertama yang akan dipelajari pada semester 2 ini, pada semester genap ini. Ini adalah materi awal sekali. Jadi materinya adalah untuk memperkenalkan Anda terhadap indikator yang bisa digunakan untuk melihat suatu larutan itu termasuk asamkah atau basa. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga akan menganalisis pH-nya nih dari larutan yang akan kita tes tersebut. Kemudian dari pembelajaran ini, apa sih untungnya? Kita dapat membedakan suatu larutan itu termasuk asamkah atau basakah. Kemudian kita dapat menentukan juga berapa sih pH-nya. Nah, seperti itu. Kemudian, selain kita melihat bagaimana sifatnya, asam atau basa, kita juga bisa menentukan indikator apa yang dapat digunakan. Asidosis. Nah, asidosis itu apa pengaruhnya? Itu pengaruhnya. Akibatnya apa? Nah, betul, mengganggu pH darah. Maka dari pH darah tersebut, betul Ikra yang dijawabnya, pH darah tersebut akan terganggu karena ini nih. Ini ada apa nih? Sabun apa? Harmoni. Sabun harmoni. Iya, sabun apa? Sabun cuci kah? Sabun cuci piring kah? Oke, sabun mandi. Pernah lihat seperti ini? Pernah. Nah, ini zaman ibu boomingnya itu zaman ibu masih unyu-unyu di kelas 2 SMA. Bisa dimakan. Kalau sabun nggak bisa dimakan. Nah, ada nggak cara yang lebih mudah daripada mencicipinya? QR-nya untuk mengakses LKPD yang akan kita gunakan pada semua LKPD-nya. Silahkan diperhatikan. Lihat, kita kan sering menemukan nih berbagai rasa di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contoh di dalam sabun yang wangi tadi. Nah, apa yang paling membedakan kalau kita rasakan? Kalau jeruk rasanya manis, kecut. Oke, kalau sabun tadi? Bagaimana kalau kita tidak bisa mencicipinya? Maka kita bisa melihat dari video yang akan kalian lihat. Silahkan boleh di scan. Kencengin aja suaranya biar dengar. Silakan dicatat hal-hal yang sekiranya penting dari video yang kalian lihat. Tadi di video disinggung nih antara teori asam basa Arrhenius, Bronsted Lowry dan juga Lewis yang telah dibahas tadi banyak di ini. Nah, apa sih perbedaan dari teori tadi? Ketiganya yang paling mudah. Ada yang bisa jawab? Adalah senyawa yang dapat melepaskan ion OH+. OH-, oke. Oke, dalam air. Lalu
Kalau yang menurut Bronsted Lowry, siapa yang bisa? Dea, silakan. Kalau asam itu senyawanya mendonorkan proton. Mendonorkan tuh memberikan atau menerima? Memberikan. Basa itu menerima. Menerima. Oke, good. Lewis. Oke, Di. Kalau senyawa asam itu adalah senyawa yang menerima pasangan elektron bebas. Oke. Basa sebaliknya. Sebaliknya. Nah, itu tadi ketiga teori asam basa tadilah yang dapat kita gunakan untuk membedakan suatu larutan asam atau basa menurut teori. Karena ini para ahli sudah menjelaskan. Untuk menguji suatu larutan itu salah satunya adalah dengan kertas lakmus. Kemudian larutan indikator. Tapi pernah nggak sih kebayang kalau misalkan kita nih tinggal di suatu tempat, kita ingin membuktikan atau kita diharuskan untuk menguji suatu larutan, tetapi di daerah tersebut tidak ada lakmus, tidak ada larutan indikator. Kemudian apa yang akan kita gunakan? Menggunakan indikator alami. Menggunakan indikator alami. Salah satunya adalah menggunakan indikator larutan indikator alami. Nah, sudah di bawah? Sudah, oke, silahkan. Sudah dibuat, tuliskanlah judulnya. Project yang kamu buat itu. Larutan apa yang telah kalian buat di rumah? Oke. Kan setiap kelompok sudah berbeda ya, tidak ada yang sama. Apa namanya? Ini indikator bunga sepatu. Indikator alami dari Larutan bunga sepatu. larutan bunga kunyit. Ini yang paling cantik warnanya. Tapi tidak. Ini larutan dari kalian uji. Bisa nggak sih membedakan larutan asam dan yang akan datang ketika Anda menjadi dokter? Amin. Kemudian ada pasien yang mengeluh asam lambungnya naik. Tentu harus dinetralkan menggunakan larutan basa. Nah, kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara melihat, cara menguji larutan itu asam atau basa, kita tidak akan bisa mengobatinya. Akan kita temukan dalam kehidupan sehari. Selanjutnya, kemarin kan kalian sudah membuat di rumah secara berkelompok. Silahkan kalian sampaikan atau kalian rinci kegiatan-kegiatan ketika membuat proyek ini. Boleh, apa bahannya, bagaimana proses pembuatannya, siapa saja yang membuat. Tadi kan larutan indikator alami dari wortel. Bahan utamanya bunga sepatu. Yang diambil bunganya kah? Daunnya? Ya. Oke. Gimana? Di blender? Dengan air yang sedikit. Dengan air yang sedikit. Disaring. Ya. Kemarin. Ini sudah diuji coba belum? Sudah nyoba, penasaran misalkan? Belum. Oh. Nanti Ibu akan melihat bagaimana cara kalian membuat proyek ini. Sudah betulkah atau tidak? Ekstrak yang dibuatnya sudah sesuai atau tidak? Nah, sebelum itu, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok apakah 3 poin ini sudah terlaksana semuanya? Mana yang belum terlaksana? Sekarang kita akan menguji proyek yang Anda buat asam dan basa. Apa kelebihannya? Dan ternyata tidak sesuai nih, apa kekurangannya dari produk yang sudah kalian buat. Bisa ya? Oke, sudah semuanya? Oke, sekarang teteskan lagi keempat larutannya di plastik. Oh, sudah. Oh, nih kuningnya kan, ini ada kuningnya nih. Gini berarti nih. Oke guys, nih. Mana yang lebih mendekati? 8. Oke, sip. Boleh. Nanti pH-nya 8. Mana lagi? Ini nih.
Ini samakan dengan yang ini. Ayo. Oh iya, ada yang butuh banget. Ya Bu. Oke. Yang sudah mengetes semuanya, silahkan dibuat kesimpulannya. Kita akan mempresentasikan apa kelebihan dari indikator yang sudah kalian buat dan apa kekurangannya. Untuk kelompok 4. Oke, silakan. Epse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan indikator alami yaitu O3 dapat membedakan asam dan basa. Sedangkan kelemahannya itu tadi baunya menyengat. Oke, sini guys. Sebelum ke kelompok selanjutnya, karena sepertinya Anda 5L, lemah letih lesu dan leles. Nah, oke, ayo kita bangun semua. Tegak-tegak semuanya, tegak. Oke, regangkan tangannya semua. Oke, jarinya. Terima kasih. Kelompok 2, silahkan. Oke. Yuk. Oke, silakan diperhatikan. Kelompok 2 akan menjelaskan mengenai indikator alami dari kunyit. Dengan lautan HCl, H2SO4, NaOH, dan NaCl. Untuk hasil-hasilnya akan dibacakan oleh Zaki. Baik, pertama buat larutan H2SO4 dengan warna awal hitam muda. Setelah itu ada larutan HCl dengan warna awal kuning. Dicampurkan dengan HCl itu berubah warna menjadi warna merah dan dicampurkan dengan H2SO. Untuk kekurangannya itu tadi warnanya hampir sama, jadi butuh penelitian. Oke, silakan Ikra. Izin bertanya, tadi kan Rizky menjelaskan pH dari NaOH tadi 7. Jadi dia netral. Tapi menurut teori alkemis ini, basa itu kan senyawa yang dapat menghasilkan ion OH-. Oke. NaOH ini kan ada ion OH. Ya, kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, mari kita lihat. Kita evaluasi semua yang sudah kita laksanakan tadi. Ternyata dari beberapa kelompok, bukan dari beberapa, ada satu kelompok yang mungkin berbeda hasilnya dengan kita semua. Tetapi secara keseluruhan, indikator yang sudah dibuat itu dapat digunakan untuk membedakan asam. Perasaan apa sih yang muncul ketika kalian bisa membuat indikator yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Senang, bangga. Oke, berarti ada keinginan untuk membuat? Ada rencana membuat dari yang lain? Ada, silakan. Pertama kali, yang paling mudah mencicipinya. Kemudian, oke, alami. Oke, indikator universal. pH mulai pH. Kalau dia asam atau dia basa? Basa lebih dari 7. Minggu depan kita akan ketemu pada materi yang lebih jreng dari ini, yaitu adalah perhitungan. Perhitungan pH. Seneng gitu. Oke. Keep applause untuk terakhir kali untuk kegiatan kita hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selalu sehat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.